Dilihat dari luar, kehidupan rumah tangga Doni dan Clara tampak sempurna dan bahagia, bahkan nyaris tanpa celah. Semua orang yang mengenal mereka akan berkata betapa beruntungnya Clara menikah dengan Doni, seorang pria karismatik, sukses, kaya dengan jabatan direktur di sebuah perusahaan ternama. Doni punya senyum yang menawan, tutur kata yang memikat, dan pesona yang membuatnya mudah disukai banyak orang. Setiap kali mereka datang ke acara keluarga besar, Clara selalu mendapat komentar, "Wah, kamu beruntung sekali Clara dapat menikah dengan lelaki seperti Doni. Dia tampan, mapan, dan karirnya gemilang. Pasti diidam-idamkan banyak wanita." Clara hanya tersenyum menanggapi. Senyum yang selalu sama, tenang, sederhana, penuh pengertian. Senyum yang menyimpan sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tak seorang pun tahu kecuali dirinya. Orang lain, Clara hanyalah istri Doni. Wanita biasa, tanpa sorotan, tanpa prestasi yang mencolok. Dia dikenal lembut, kalem, tidak suka pamer, dan lebih sering memilih berada di balik layar. Berbeda dengan istri-istri direktur lain yang gemar memamerkan tas branded terbaru, berlomba-lomba mengenakan gaun rancangan desainer, atau mengunggah foto liburan mewah di media sosial. Clara? Ia lebih suka memakai gaun sederhana, make-up sederhana, dan rambut yang sering ia biarkan tergerai alami. Dan disitulah masalahnya. Bagi Doni, gaya Clara yang sederhana itu adalah sesuatu yang memalukan. Di rumah megah mereka di kawasan elit Jakarta, hubungan Doni dan Clara tak sehangat yang terlihat. Memang, mereka jarang bertengkar hebat. Tapi luka-luka kecil yang ditorehkan kata-kata Doni setiap hari membuat hati Clara perlahan-lahan retak. "Lesha, coba deh kamu lihat diri kamu di cermin," ucap Doni suatu malam ketika mereka hendak menghadiri acara jamuan makan malam perusahaan. Clara menoleh dengan heran. "Kenapa?" Doni mendengus, lalu menunjuk gaun yang dipakai Clara. Gaun berwarna biru pastel dengan potongan sederhana, tanpa hiasan berlebihan. "Itu, gaun kamu. Terlalu sederhana. Kamu kan istri direktur, Lesha. Masa gayanya kayak ibu-ibu arisan komplek?" Ucapan itu menampar batinnya. Clara menunduk, menatap gaunnya sendiri. Ia memilih pakaian itu karena menurutnya anggun dan nyaman. Namun bagi Doni, gaun itu tak pantas berdiri di samping seorang pria bergelar direktur. "Kalau kamu nggak bisa menyesuaikan, lebih baik kamu nggak usah ikut. Malu aku, Lesha." Teman-teman kerjaku itu istrinya cantik-cantik, fashionable, tahu cara bawa diri. "Kamu?" Doni berhenti sejenak, lalu meliriknya dari atas ke bawah. "Kamu nggak cocok ada di lingkungan itu." Clara tersenyum getir. "Aku istrimu, Doni. Bukankah cukup kalau aku hadir sebagai dirimu?" Doni hanya menghela napas panjang. "Kamu nggak ngerti?" Malam itu, Clara tidak ikut menghadiri acara. Ia duduk di ruang tamu rumah, sendirian, sementara Doni pergi dengan penuh percaya diri. Dari balik jendela, ia melihat mobil mewah Doni melaju menjauh, meninggalkan dirinya yang masih mengenakan gaun sederhana. Air mata menitik, tapi segera ia hapus dengan cepat. Clara sudah terbiasa. Sudah terlalu sering kata-kata Doni membuatnya merasa rendah, seolah-olah ia hanyalah beban dalam hidup pria itu. Namun Clara punya cara sendiri untuk bertahan. Ia tahu sesuatu yang tak diketahui Doni, bahwa ia bukan wanita biasa. Ia bukan hanya istri Doni. Di balik kelembutan dan kesederhanaannya, Clara menyimpan sebuah rahasia besar. Dialah pemilik sah dari perusahaan tempat Doni bekerja. Perusahaan itu adalah warisan dari keluarganya, yang selama ini ia percayakan kepada dewan direksi untuk dikelola. Doni memang seorang direktur, tetapi bukan pemilik. Semua aset, saham, dan kekuasaan tertinggi ada di tangan Clara. Tapi ia memilih diam. Clara tidak ingin hidup dalam sorotan. Ia tidak suka pamer. Ia ingin melihat bagaimana Doni memperlakukannya bukan karena status dan kekayaan, tapi karena cinta. Sayangnya, Doni gagal dalam ujian itu. Di kalangan teman-temannya, Doni sering membanggakan diri. Ia menceritakan pencapaian perusahaan, padahal sebagian besar ide datang dari tim yang dipimpin diam-diam oleh Clara. Suatu kali, saat makan malam dengan kolega, salah seorang istri direktur lain bertanya, "Clara,
Kamu kerja juga atau full-time jadi ibu rumah tangga? Sebelum Clara sempat menjawab, Doni dengan cepat menimpali, dia cuma di rumah, kok. Masak, urus anak. Urusan kerjaan, biar aku yang tangani. Semua tertawa ringan, lalu pembicaraan berlanjut. Clara hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa digerus. Ia ingin sekali berkata, aku juga yang menandatangani kontrak yang kalian banggakan itu. Aku pemilik perusahaan ini. Tapi ia memilih diam. Baginya, waktu yang akan menjawab. Selain sering diremehkan, Clara mulai merasakan ada sesuatu yang berubah pada Doni. Ponselnya kini selalu terkunci, jam pulangnya semakin larut, dan sikapnya kerap gelisah. Suatu malam, saat Doni tertidur, ponselnya berbunyi. Clara melihat nama seorang wanita, Maya. Pesan yang masuk membuat dadanya sesak. Aku nggak sabar nunggu besok malam. Semoga istrimu nggak ikut, biar aku bisa bebas jalan sama kamu. Clara menutup ponsel dengan tangan gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi, bukan hanya ia dianggap memalukan, Doni kini sudah menduakan dirinya. Namun sekali lagi, Clara tidak meledak. Ia hanya terdiam. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, biarkan. Waktumu akan tiba, Doni. Kamu akan melihat siapa aku sebenarnya. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa Clara memiliki peran besar dalam perusahaan. Ia bahkan punya ruang kerja pribadi di kantor pusat, tapi jarang ia datangi. Hampir semua surat keputusan besar, termasuk pengangkatan direktur, harus melewati tanda tangannya. Selama ini, ia memberi kebebasan penuh pada jajaran direksi untuk mengelola, termasuk pada Doni. Namun kebebasan itu bukan tanpa batas. Clara mengamati, mencatat, dan diam-diam menyusun rencana. Dan rencana itu semakin matang ketika mendengar kabar bahwa perusahaan akan mengadakan pesta besar untuk merayakan pencapaian mereka. Doni begitu bersemangat membicarakan pesta itu. Malam demi malam, ia menyusun rencana, memikirkan apa yang akan ia pakai, siapa yang akan ia bawa. Suatu malam, Clara memberanikan diri bertanya, apa aku ikut acara itu? Doni menatapnya lama, lalu menggeleng. Nggak usah, Lesha. Aku malu kalau kamu hadir. Itu acara besar, banyak tamu penting. Kamu nggak akan cocok di sana. Clara menahan napas, mencoba agar suaranya tidak bergetar. Aku ini istrimu, Doni. Tapi kamu bukan pasangan yang bisa aku banggakan di depan semua orang, bentak Doni tanpa sadar. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada pukulan apapun. Malam itu, Clara menangis diam-diam di kamar. Tapi di balik air mata, sebuah tekad tumbuh. Baiklah, Doni. Kau akan tahu siapa aku. Dan saat kau tahu, semua sudah terlambat. Begitulah kehidupan rumah tangga mereka. Dari luar tampak sempurna, di dalam penuh luka yang disembunyikan. Doni terus meremehkan dan menghina, sementara Clara menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan mengubah segalanya. Dan pesta besar itu, yang awalnya hanyalah perayaan perusahaan, akan menjadi panggung bagi Clara untuk membuka jati dirinya. Doni akan terkejut, Maya akan ketakutan, dan dunia mereka yang selama ini penuh kepalsuan akan runtuh seketika. Tapi semua itu masih menunggu waktu. Saat ini, Clara masih memilih diam. Senyumnya masih sama, lembut, sederhana, penuh pengertian. Namun di balik senyum itu, badai besar sedang ia siapkan. Hari-hari setelah percakapan menyakitkan itu terasa panjang bagi Clara. Ia berusaha tetap menjalani perannya sebagai istri, menyiapkan sarapan, mengurus rumah, memastikan semua kebutuhan Doni terpenuhi. Namun, setiap kali Doni pulang kerja, ucapan-ucapan yang meremehkan selalu muncul. Lesha, coba kamu belajar make up, deh. Lihat istri Pak Dimas, cantik banget. Nggak malu kalau diajak ke acara. Kamu? Yah, polos banget. Orang pasti mikir aku nggak bisa ngurus istri. Atau, baju kamu itu-itu aja. Kalau kamu nggak bisa beli yang bagus, bilang sama aku. Jangan bikin aku malu kalau ada teman yang lihat. Setiap kali mendengar itu, hati Clara seolah diremukkan. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan, aku bisa beli semua yang kamu inginkan, Doni. Bahkan aku bisa membeli seluruh hidupmu kalau aku mau.
tapi lidahnya keluh. Ia menelan semua sakit itu, menyembunyikannya di balik senyum tipis yang selalu ia pasang. Suatu pagi, setelah Donnie berangkat kerja, Clara berdiri lama di depan cermin. Ia menatap bayangan dirinya, seorang wanita dengan kulit putih bersih, mata teduh, dan garis wajah yang lembut. Memang ia tidak secantik model di majalah, tapi ia bukan wanita buruk rupa. Lalu kenapa Donnie selalu menganggapnya memalukan? Clara menyentuh wajahnya pelan, lalu mengusap gaun sederhana yang ia kenakan. Ia sadar, kesalahannya hanyalah tidak menyesuaikan diri dengan gaya hidup glamor dunia Donnie. Ia tidak pernah merasa butuh tas seharga ratusan juta, tidak pernah tertarik dengan perhiasan berkilau yang sering dipamerkan istri pejabat lain. Baginya, kecantikan sejati bukan pada apa yang melekat di tubuh, melainkan pada hati yang tulus. Sayangnya, Donnie tidak melihat itu. Sejak beberapa bulan terakhir, Donnie semakin jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, lembur, atau harus menemani klien. Clara mencoba percaya, namun, semakin lama, kebohongan Donnie makin sulit disembunyikan. Ia sering mencium aroma parfum berbeda di jas Donnie, parfum wanita, lembut namun menyengat. Kadang ada lipstik samar di kerah baju, atau tanda goresan kecil di leher yang jelas bukan bekas garukan. Suatu malam, ketika Donnie mandi, ponselnya berbunyi lagi. Nama yang muncul sama, Maya. Dengan tangan gemetar, Clara membuka pesan itu. Kamu janji ya, nanti malam cuma sama aku. Jangan bawa-bawa istri kampunganmu itu. Clara terdiam. Matanya panas, dadanya sesak. Kata-kata itu bukan hanya menghina dirinya, tapi juga menampar harga dirinya sebagai seorang istri. Ia meletakkan ponsel itu kembali sebelum Donnie keluar dari kamar mandi. Ketika Donnie kembali, ia tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, bara api mulai menyala. Tak lama kemudian, sebuah pertengkaran hebat pecah. Itu terjadi saat Clara memberanikan diri bertanya tentang Maya. Donnie, siapa Maya? Tanyanya dengan suara pelan saat makan malam. Donnie terhenti sejenak, garpu di tangannya menggantung di udara. Kamu baca chatku? Suaranya meninggi. Clara menunduk. Aku nggak sengaja lihat. Tapi aku ingin tahu, siapa dia? Donnie menghela napas keras, lalu meletakkan garpunya dengan kasar. Dia karyawan di kantorku. Jangan lebay, Lesha. Tapi kenapa dia bisa bilang aku, kampungan? Kenapa dia bisa bicara seolah dia lebih pantas ada di sisimu daripada aku? Wajah Donnie memerah. Ia bangkit dari kursinya, menatap Clara dengan marah. Karena memang begitu kenyataannya, Lesha. Kamu kampungan. Kamu nggak tahu cara bersikap di depan orang penting. Maya itu modern, pintar membawa diri, dia bisa menemaniku di acara-acara tanpa bikin aku malu. Kamu selalu bikin aku merasa rendah di depan kolega-kolega. Kata-kata itu bagai pisau menusuk jantung Clara. Air matanya jatuh, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, membiarkan Donnie keluar rumah dengan kasar, meninggalkannya sendirian di meja makan. Di kantor, Maya memang terkenal sebagai wanita yang ambisius. Wajahnya cantik, tubuhnya terawat, gaya hidupnya mewah meski gaji seorang staf biasa tak sebanding dengan barang-barang yang ia kenakan. Ia tahu cara memikat pria. Senyum manis, tatapan menggoda, dan perhatian kecil yang membuat Donnie merasa istimewa. Perlahan-lahan, ia merasuki hidup Donnie, menjadi tempat curhat, lalu lebih dari sekadar teman. Namun, apa yang Donnie tidak tahu, Maya tidak benar-benar mencintainya. Ia hanya melihat Donnie sebagai batu loncatan, jalan pintas menuju kekayaan dan kemewahan. Ia tahu Donnie bukan pemilik perusahaan, tapi ia mengira Donnie punya pengaruh besar dan kekuasaan yang bisa mengubah hidupnya. Dan Maya tidak pernah tahu bahwa wanita yang sering ia hina sebagai kampungan adalah pemilik sah perusahaan itu. Hari-hari berikutnya, Donnie semakin terang-terangan merendahkan istrinya. Ia tidak lagi repot-repot menyembunyikan perselingkuhannya. Suatu kali, ketika mereka berdua di rumah, Donnie mendapat telepon dari Maya. Alih-alih menjawab di ruangan lain, ia menjawab di depan Clara. Halo, sayang. Iya, aku jemput kamu jam 7 malam. Ya. Kita dinner bareng. Clara hanya bisa mendengar. Hatinya terasa hancur,
tapi wajahnya tetap datar. Ia menahan air mata sekuat tenaga, menolak menunjukkan kelemahannya di depan Doni. Setelah menutup telepon, Doni menatap Clara dengan sinis. Kamu dengar, kan? Aku nggak akan bawa kamu ke acara apapun lagi. Kamu itu beban buatku, Lesha. Malu aku kalau orang tahu aku punya istri kayak kamu. Clara menatapnya lama. Ada luka, ada marah, ada perasaan ingin membalas. Tapi ia hanya menjawab dengan satu kalimat pelan, semoga kamu tidak menyesal, Doni. Doni tertawa pendek. Menyesal? Aku justru menyesal pernah menikah sama kamu. Kali ini, Clara tidak menangis. Ia hanya tersenyum kecil. Sebuah senyum yang berbeda dari biasanya, bukan senyum pasrah, melainkan senyum penuh rahasia. Sejak malam itu, Clara mulai menyiapkan segalanya. Ia tahu pesta perusahaan akan menjadi momen penting. Doni berencana membawa Maya, meninggalkan dirinya di rumah. Namun Clara punya rencana lain. Ia akan hadir, bukan sebagai istri Doni yang kampungan, tetapi sebagai sosok yang selama ini dirahasiakan, pemilik perusahaan. Ia menghubungi tim eksekutif, memeriksa detail acara, dan memberikan arahan agar semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tak ada satupun yang curiga, karena memang wewenangnya sebagai pemilik tertinggi. Di sisi lain, ia juga mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Doni dan Maya. Chat, foto, bahkan rekaman. Semua akan ia simpan untuk saat yang tepat. Malam sebelum pesta, Clara kembali berdiri di depan cermin. Kali ini, ia tidak melihat wanita kampungan. Ia melihat seorang perempuan kuat yang siap membalikkan keadaan. Besok, semua akan tahu siapa aku. Termasuk kamu, Doni, bisiknya pada bayangan di cermin. Air mata tak lagi jatuh. Yang ada hanya tekad bulat, sebuah janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban penghinaan. Hari-hari penuh luka dan penghinaan itu akhirnya mengantar Clara pada satu keputusan penting. Ia tidak akan lagi diam. Pesta perusahaan bukan hanya sekadar acara perayaan, tapi juga panggung besar untuk membuka kedok Doni dan Maya. Doni boleh menganggapnya kampungan, Maya boleh menghina sesuka hati. Tapi keduanya tidak tahu bahwa wanita yang mereka remehkan adalah pemilik kekuasaan sesungguhnya. Dan ketika rahasia itu terbuka, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Hubungan Doni dengan Maya semakin hari semakin mesra. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, kini mereka kerap terlihat makan siang bersama di restoran dekat kantor. Beberapa karyawan bergumam pelan, bertukar pandang penuh tanda tanya. Namun Doni tak peduli. Ia merasa berhak melakukan apa saja. Dalam pikirannya, Maya adalah sosok yang jauh lebih pantas berdampingan dengannya. Cantik, modis, selalu tahu cara bersikap. Berbeda dengan Clara, yang menurutnya hanya bisa membuatnya malu. Sayang, aku pengin banget nanti kamu temenin aku ke acara perusahaan itu, kata Doni suatu siang di ruangannya. Maya, yang duduk manja di sofa kantor, tersenyum menggoda. Tentu, Mas, aku akan pilih gaun terbaikku. Aku nggak sabar lihat wajah-wajah istri direktur lain pas tahu kamu bawa aku, bukan istrimu. Doni terkekeh. Mereka pasti iri. Kamu itu bintang, Maya? Dan Maya pun berpura-pura tersipu, padahal dalam hatinya ia tersenyum licik. Sementara itu, di rumah, Clara tetap menjalani perannya seperti biasa. Dari luar, ia terlihat pasrah. Tapi sebenarnya, setiap malam, ia menghabiskan waktu di ruang kerja pribadinya, ruang yang tidak pernah diketahui Doni. Di sana, ia duduk di depan laptop, membaca laporan, memeriksa anggaran pesta perusahaan, dan memberikan instruksi melalui email khusus yang hanya diketahui Dewan Direksi. Acaranya harus elegan, eksklusif, dan penuh kejutan, tulisnya pada salah satu email. Dewan Direksi tentu menurut, karena semua arahan itu berasal dari pemilik utama perusahaan. Clara tahu, pesta itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Doni semakin berani membawa Maya ke berbagai tempat umum. Malam-malam yang biasanya ia habiskan bersama Clara, kini diganti dengan dinner romantis bersama Maya. Suatu malam, saat Doni pulang larut, aroma parfum Maya begitu menyengat di tubuhnya. Clara hanya duduk di ruang tamu, menatap jam dinding. "Kamu dari mana, Doni?" tanyanya pelan. "Kerjaan," jawab Doni singkat. Clara menatap matanya.
Kerjaan atau Maya? Doni terdiam sesaat, lalu tertawa dingin. Kamu cemburu? Lesha, kamu jangan norak, deh. Maya itu teman kerja yang bisa diandalkan. Dia ngerti dunia aku. Kamu cuma ngerti dapur. Kali ini, Clara tidak menjawab sama sekali. Ia hanya berdiri, melangkah ke kamar, dan menutup pintu. Dalam hati ia berbisik, biarlah. Semua akan terungkap pada waktunya. Di balik wajah cantiknya, Maya mulai menunjukkan sifat licik. Ia sering mengeluh soal uang pada Doni, meminta dibelikan barang-barang mewah. Sayang, aku pengin banget tas keluaran terbaru itu. Cuma 200 juta, kok? Rengeknya suatu malam. Doni menelan ludah. 200 juta bukan jumlah kecil, apalagi gajinya meskipun tinggi, tetap terbatas. Tapi ia sudah terlanjur terjerat pesona Maya. Baiklah, aku usahakan, jawabnya akhirnya. Yang tidak ia tahu, Maya hanya mempermainkannya. Baginya, Doni hanyalah dompet berjalan, sampai suatu saat ia bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Di sisi lain, pesta perusahaan mulai dipersiapkan dengan megah. Acaranya akan digelar di ballroom Hotel Bintang 5, dengan undangan terbatas yang hanya diberikan kepada tokoh penting, jajaran direksi, dan para karyawan pilihan. Dekorasi dipilih yang paling mewah, kristal menggantung, lampu temaram keemasan, karpet merah panjang, dan meja-meja bulat dengan bunga segar. Musik jazz akan mengalun sepanjang malam, menciptakan suasana elegan. Doni begitu bersemangat. Ia merasa pesta ini adalah ajang untuk memamerkan dirinya. Ia bahkan membeli jas baru, menyewa mobil lebih mewah dari biasanya, dan tentu saja, menyiapkan Maya untuk tampil memukau di sisinya. Aku nggak sabar lihat wajah-wajah mereka saat aku masuk sama kamu, sayang, katanya sambil menggandeng Maya. Maya tersenyum penuh kemenangan. Clara tahu semua detail pesta itu, termasuk siapa saja tamu undangan. Ia sengaja tidak memberitahu Doni bahwa dirinya akan hadir. Malam demi malam, ia menyiapkan gaun yang sempurna. Bukan gaun sederhana seperti biasanya, tapi gaun rancangan desainer internasional yang ia pesan diam-diam. Warna hitam elegan dengan potongan modern yang menonjolkan keanggunannya. Rambutnya akan ditata profesional, make-up-nya akan menampilkan sisi dirinya yang selama ini disembunyikan. Bukan untuk membuatmu bangga, Doni, bisiknya pada gaun itu. Tapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Selain itu, ia juga menyiapkan kejutan lain, bukti perselingkuhan Doni dan Maya. Ia telah menyewa tim IT untuk mengumpulkan semua rekaman chat, foto, bahkan video yang beredar. Semua akan diputar di puncak acara, di depan ratusan tamu penting. Semakin dekat hari pesta, semakin jelas pula jurang antara Doni dan Clara. Mereka hampir tidak berbicara lagi. Doni sibuk dengan Maya, sementara Clara sibuk dengan rencananya sendiri. Suatu malam, ketika Doni sedang bercermin mencoba jas barunya, Clara memperhatikannya dari pintu kamar. Kamu kelihatan tampan, ucapnya pelan. Doni tersenyum sombong. Tentu saja. Besok malam akan jadi malamku, Lesha. Malam di mana semua orang melihat aku sebagai bintang. Clara menahan senyum getir. Bintang? Besok malam, justru kamu akan jatuh dari langit, Doni. Akhirnya, hari pesta itu tiba. Sejak pagi, Clara sudah mempersiapkan dirinya. Ia duduk di kursi salon mewah, membiarkan tim profesional menata rambutnya, merias wajahnya, dan memastikan setiap detail penampilannya sempurna. Ketika ia menatap dirinya di cermin, ia hampir tidak percaya. Wajah sederhana yang selama ini diremehkan Doni kini berubah menjadi wanita elegan, berkelas, dan memesona. Sementara itu, di sisi lain kota, Doni sibuk menyiapkan Maya. Gaun merah menyala membalut tubuh Maya, dengan perhiasan berkilau di leher dan telinganya. Doni menatapnya dengan bangga. Kamu sempurna. Semua mata akan tertuju pada kita malam ini. Maya tersenyum licik. Ya? Semua akan melihat bahwa aku yang cocok di sisimu. Menjelang malam, mobil-mobil mewah mulai berdatangan di depan hotel. Karpet merah terbentang, menyambut para tamu yang datang dengan penampilan terbaik mereka. Doni menggandeng Maya dengan penuh percaya diri. Mereka berdua berjalan di atas karpet merah, tersenyum ke arah kamera. Beberapa orang berbisik pelan,
heran karena tahu Doni masih beristri. Tapi Doni tidak peduli. Di sudut lain, Clara turun dari mobil hitam elegan dengan sopir pribadinya. Gaun hitam anggun membalut tubuhnya, rambutnya ditata sempurna, make-up-nya menonjolkan kecantikan alami yang selama ini ia sembunyikan. Semua mata terpaku padanya. Beberapa tamu bahkan bertanya-tanya, siapakah wanita misterius itu? Clara hanya tersenyum. Malam ini, semua akan tahu. Pesta yang selama ini hanya dianggap perayaan bagi Doni, kini menjadi panggung besar bagi Clara. Doni datang dengan Maya, penuh rasa bangga. Sementara Clara datang dengan wibawa seorang pemilik sejati. Dua dunia yang selama ini terpisah akan segera bertemu di satu ruangan. Dan ketika itu terjadi, rahasia yang selama ini disembunyikan akan terbuka. Doni tidak tahu bahwa malam ini bukan akan menjadi malam kejayaannya, melainkan malam kehancurannya. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 yang terletak di pusat kota Jakarta tampak berbeda. Lampu kristal raksasa bergemerlap di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Karpet merah terhampar dari pintu masuk hingga ke dalam ruangan, menyambut setiap tamu penting yang datang. Pelayan-pelayan berpakaian rapi mondar-mandir membawa gelas sampanye, sementara musik jazz lembut mengalun dari pojok ruangan, dimainkan oleh band profesional. Aroma bunga segar memenuhi udara, menambah kesan elegan. Semua mata tertuju pada pintu masuk. Setiap tamu yang hadir seolah berlomba menampilkan penampilan terbaik mereka. Para istri direktur mengenakan gaun rancangan desainer, para pria berdiri gagah dengan jas mahal, dan suasana penuh dengan tawa sopan serta obrolan tentang bisnis. Di tengah kilatan kamera, sebuah mobil mewah berhenti di depan hotel. Dari dalam, Doni turun dengan gagah, mengenakan jas hitam baru yang dipadukan dengan dasi merah. Wajahnya penuh percaya diri, seolah dunia ada di genggamannya. Tak lama, Maya turun dari sisi lain. Gaun merah menyala dengan belahan tinggi membuatnya terlihat mencolok di antara tamu lain. Perhiasan berkilau menghiasi leher dan telinganya, membuatnya tampak glamor. Beberapa tamu langsung berbisik. "Itu Doni, kan? Direktur baru itu?" "Ya, tapi siapa wanitanya?" "Setahu saya, istrinya bukan itu." "Ah, mungkin istrinya sudah berubah gaya." Dan Doni mendengar bisikan-bisikan itu, namun bukannya malu, ia malah semakin mengangkat dagu tinggi-tinggi. Baginya, malam ini adalah malam untuk memamerkan Maya, wanita yang menurutnya jauh lebih pantas daripada Clara. Maya merangkul lengannya erat-erat, tersenyum puas karena berhasil menarik perhatian. Beberapa menit setelah kedatangan Doni, sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan hotel. Pintu dibuka oleh sopir pribadi, dan seorang wanita turun dengan anggun. Itu Clara. Gaun hitam rancangan desainer membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata elegan, make-up-nya sederhana namun menawan, menonjolkan kecantikan natural yang selama ini tak pernah ditunjukkannya. Di tangannya tergenggam clutch kecil yang berkilau, melengkapi penampilannya. Para tamu yang melihatnya sontak terdiam. Ada sesuatu pada sosok itu, auranya berbeda. Ia bukan sekadar wanita cantik, melainkan wanita berkelas, yang wibawanya terpancar hanya dari langkahnya. "Siapa dia?" bisik beberapa tamu. "Cantik sekali, aku belum pernah lihat dia sebelumnya." "Apa dia artis?" "Bukan, sepertinya orang penting. Lihat cara dia membawa dirinya." Clara tersenyum tipis. Ia berjalan perlahan, melewati karpet merah, tanpa tergesa. Setiap langkahnya mengundang tatapan. Namun ia tidak mencari sorotan, ia hanya tahu malam ini adalah panggungnya. Di dalam ballroom, Doni sedang asyik berbicara dengan beberapa kolega ketika tatapannya tanpa sengaja jatuh pada sosok yang baru masuk. Ia terdiam. Mata Doni membesar, mulutnya sedikit terbuka. Wanita itu terlihat sangat menawan, hingga untuk sesaat ia lupa bernapas. Maya, yang berdiri di sampingnya, menyadari perubahan ekspresi itu dan segera melirik ke arah yang sama. Ia pun terdiam, wajahnya seketika pucat. Itu Clara. Namun berbeda dengan biasanya, kali ini Clara bukanlah istri sederhana yang sering mereka hina. Ia tampil begitu anggun, begitu berkelas, hingga hampir tak bisa dikenali.
Aura elegannya mengalahkan semua wanita di ruangan itu, bahkan Maya dengan gaun merah menyala terlihat murahan dibandingkan dirinya. Donnie menggenggam gelas sampainya terlalu erat hingga hampir tumpah. Itu Clara? Tidak mungkin. Kehadiran Clara langsung menjadi bahan perbincangan. Siapa wanita itu? Anggun sekali. Entahlah, tapi jelas dia bukan orang biasa. Aku merasa pernah melihat wajahnya, tapi di mana ya? Donnie mulai gelisah. Ia tahu tamu-tamu itu adalah orang-orang penting, dan kini semua mata tertuju pada istrinya, wanita yang selama ini ia anggap memalukan. Sementara itu, Clara tetap tenang. Ia menyapa beberapa tamu dengan senyum ramah, berbicara singkat, lalu mengambil segelas minuman dari pelayan. Seolah-olah ia sudah terbiasa dengan suasana semewah itu. Maya, merasa posisinya terancam, segera berbisik pada Donnie. Itu kan istrimu, kenapa dia bisa ada di sini? Donnie terdiam, wajahnya memerah. Aku nggak tahu. Ia merasa seluruh dunia berputar. Selama ini, ia selalu menganggap Clara tidak pantas berada di lingkungannya. Namun kini, Clara berdiri di ruangan yang sama, mencuri perhatian semua orang dengan cara yang begitu alami. Donnie ingin menghampirinya, namun rasa malu menahannya. Bagaimana jika orang lain tahu bahwa wanita elegan itu adalah istrinya, wanita yang selama ini ia rendahkan? Maya yang biasanya percaya diri kini merasa kecil. Gaunnya yang merah menyala mendadak terlihat berlebihan dibandingkan gaun hitam anggun Clara. Tatapan para tamu yang tadinya penuh kagum padanya kini beralih, meninggalkannya. Ia menggenggam tangan Donnie erat-erat, seolah ingin memastikan posisinya masih aman. Tapi dalam hati, Maya panik. Kenapa Clara bisa ada di sini? Dan kenapa dia terlihat jauh lebih berkelas dari yang aku bayangkan? Acara semakin meriah. MC berdiri di atas panggung, menyapa para tamu dengan penuh semangat. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara perayaan besar perusahaan kita malam ini. Sorak-sorai tepuk tangan bergema di ruangan. Para tamu bersulang, musik mengalun, dan suasana semakin hangat. Donnie berusaha kembali percaya diri. Ia menegakkan tubuhnya, mengobrol dengan beberapa kolega, seolah tidak terganggu oleh kehadiran Clara. Namun di dalam hatinya, ketegangan terus menghantui. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Clara malam itu. Di tengah keramaian, mata Clara dan Donnie akhirnya bertemu. Donnie membeku. Tatapan Clara begitu tajam, namun penuh ketenangan. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada air mata. Hanya tatapan yang seolah berkata, tunggu saja, Donnie. Malam ini akan jadi milikmu, dan juga kehancuranmu. Donnie merasa dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia takut pada Clara. Maya yang melihat keduanya saling bertatapan merasa semakin tidak nyaman. Ia mencoba menyembunyikan rasa gugupnya dengan tersenyum manis pada tamu di sekitarnya, tapi dalam hati, ia diliputi rasa cemas yang tak bisa ia kendalikan. Tak lama kemudian, MC kembali mengambil alih perhatian. Bapak Ibu sekalian, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu malam ini. Mari kita sambut pemilik perusahaan kita yang terhormat untuk memberikan sambutan. Ruangan mendadak hening. Semua mata menoleh ke arah panggung. Siapa pemilik perusahaan ini? Banyak yang belum pernah melihatnya langsung, karena selama ini ia jarang muncul. Donnie tersenyum lebar. Ia yakin, ini adalah momen yang akan membuatnya semakin dihormati. Ia bahkan menepuk dada, merasa bangga menjadi direktur kepercayaan pemilik perusahaan. Namun senyumnya membeku ketika MC menyebutkan nama itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Ibu Clara Pratama. Ruangan seketika gempar. Semua orang bertepuk tangan, sementara Donnie terpaku di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Clara, dengan tenang, melangkah ke panggung. Semua mata terpaku pada sosok wanita elegan itu. Donnie merasa dunia runtuh seketika. Wanita yang selama ini ia hina, ia anggap kampungan, ternyata adalah sosok yang paling dihormati malam itu, pemilik perusahaan. Maya menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Dan malam itu, pesta baru benar-benar dimulai, pesta yang akan mengubah segalanya. Tepuk tangan bergema memenuhi ballroom. Clara berjalan anggun menuju panggung dengan senyum tipis yang tak pernah lepas dari wajahnya.
Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa, seolah seluruh ruangan memang miliknya. Doni masih terpaku di tempatnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis, meskipun pendingin ruangan bekerja dengan sempurna. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin meloncat keluar dari dadanya. Maya meremas lengan Doni kuat-kuat, berbisik dengan suara bergetar. "Doni, kamu dengar tadi? Dia pemilik perusahaan ini? Bagaimana bisa?" Doni tidak menjawab. Ia masih berusaha memahami kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Clara sampai di panggung. Ia menerima mikrofon dari MC, lalu menatap ke arah ratusan tamu yang memenuhi ruangan. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya dengan suara tenang namun tegas. "Terima kasih sudah hadir di malam yang istimewa ini. Malam di mana kita merayakan pencapaian besar perusahaan kita." Tamu-tamu mengangguk, sebagian bertepuk tangan lagi. Mereka terpesona oleh cara Clara berbicara, anggun, berwibawa, dan penuh ketenangan. "Perusahaan ini," lanjutnya, "bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang keuntungan. Perusahaan ini adalah rumah bagi banyak orang, tempat di mana kerja keras, dedikasi, dan loyalitas diuji setiap hari." Kalimat itu membuat beberapa orang melirik ke arah Doni, yang wajahnya semakin tegang. Clara tersenyum tipis, lalu menambahkan dengan nada sedikit lebih tajam. "Dan tentu saja, rumah ini hanya akan kokoh jika orang-orang di dalamnya tahu arti kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat." Ruangan hening. Kata-kata itu terdengar seperti sindiran yang jelas ditujukan pada seseorang. Doni menunduk, pura-pura sibuk memperhatikan gelas sampanye di tangannya. Namun ia tahu, setiap kata Clara menusuk dadanya. Para tamu mulai berbisik-bisik. "Jadi wanita itu, pemilik perusahaan ini. Luar biasa, tidak ada yang menyangka. Tadi aku lihat dia datang sendiri. Elegan sekali. Kalau begitu, siapa wanita yang bersama Doni? Aku pikir itu istrinya." Bisikan itu makin lama makin ramai, dan semua mulai melirik ke arah Doni dan Maya. Maya merasa seluruh mata menusuk dirinya. Gaun merah menyala yang tadi membuatnya percaya diri kini terasa seperti beban. Ia menunduk, pura-pura tersenyum, padahal wajahnya memanas karena malu. Clara melanjutkan sambutannya. "Dalam perjalanan saya mengelola perusahaan ini, saya banyak belajar. Tentang siapa yang benar-benar setia, dan siapa yang hanya pandai bersandiwara. Tentang siapa yang bekerja demi kemajuan bersama, dan siapa yang sibuk mencari keuntungan pribadi." Doni menggenggam meja di depannya erat-erat. Jari-jarinya gemetar. Ia tahu setiap kata itu diarahkan padanya. Namun yang lebih penting, Clara menatap ke arah Doni, "Saya belajar bahwa kebenaran pada akhirnya selalu muncul. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba menyembunyikannya." Doni menelan ludah, dadanya sesak. Clara menarik napas, lalu berkata dengan tenang, "Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, siapa saya sebenarnya? Selama ini saya jarang muncul ke hadapan publik. Malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri." Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. "Nama saya Clara Pratama. Saya adalah pemilik sekaligus pewaris utama perusahaan ini. Saya yang membangun dan membesarkannya bersama keluarga saya. Dan malam ini, saya berdiri di sini, bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai seorang wanita yang tidak takut memperjuangkan harga dirinya." Gema tepuk tangan terdengar lagi, kali ini jauh lebih keras. Doni merasa kepalanya berputar. "Pemilik, pewaris utama, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana mungkin aku bisa sebodoh itu?" Doni menyandarkan tubuhnya di kursi, wajahnya pucat pasi. Pandangannya kabur, pikirannya kacau. Ia ingat betapa seringnya ia meremehkan Clara, menyebutnya kampungan, tidak pantas, dan tidak tahu apa-apa soal bisnis. Kini kenyataan menamparnya keras. Clara bukan hanya tahu bisnis, dia adalah pusat dari segalanya. Maya berbisik panik. "Doni, kita harus pergi dari sini. Aku nggak tahan dengan semua tatapan ini." Namun Doni tidak bergerak. Kakinya terasa berat, tubuhnya seolah terpaku di tempat. Clara tersenyum manis ke arah para tamu. "Dan tentu saja, dalam perjalanan saya ditemani oleh banyak orang.
Ada yang benar-benar tulus mendukung, ada pula yang hanya berpura-pura. Ia berhenti sebentar, lalu menatap lurus ke arah Doni. Saya punya seorang suami. Seorang pria yang seharusnya menjadi partner saya, baik dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Tapi ternyata, dia memilih jalan lain. Ruangan mendadak riuh. Semua orang saling berbisik, mencoba menebak siapa yang dimaksud. Doni membeku. Napasnya terengah, jantungnya berdetak makin kencang. Clara melanjutkan, dengan nada yang lebih lembut namun penuh kekuatan. Suami saya lebih memilih seorang wanita lain. Ia menganggap saya tidak pantas, tidak cukup baik, tidak sebanding dengannya. Padahal, semua yang dia miliki hari ini, berasal dari saya. Kalimat itu meledak di ruangan. Semua orang serentak menoleh ke arah Doni dan Maya. Beberapa tamu bahkan langsung berbisik lantang. Jadi, itu berarti Doni. Ya Tuhan, dia selingkuh dengan wanita itu. Tidak heran Clara terlihat begitu berwibawa. Jadi dialah yang sebenarnya pemilik perusahaan ini. Doni menunduk semakin dalam, wajahnya merah padam. Maya menutup mulut dengan tangannya, tak sanggup menatap balik tatapan penuh penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Clara menutup sambutannya dengan anggun. Malam ini bukan tentang saya. Malam ini tentang perusahaan kita, tentang semua pencapaian luar biasa yang telah kita raih. Tapi biarlah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul dan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa diremehkan. Ia menunduk sedikit, lalu menyerahkan mikrofon kembali ke MC. Tepuk tangan bergema keras. Para tamu berdiri, memberikan standing ovation. Doni hanya bisa menunduk, merasa kecil di tengah sorakan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kalah. Malam itu, rahasia terbongkar di depan semua orang. Clara tidak lagi sekadar istri yang diremehkan. Ia adalah pemilik, pewaris, dan wanita yang berhasil merebut kembali martabatnya. Doni dan Maya, keduanya hanya bisa menunduk malu, menahan rasa takut, karena mereka tahu badai yang lebih besar baru saja dimulai. Tepuk tangan masih bergema ketika Clara turun dari panggung. Ratusan pasang mata menatapnya dengan penuh kagum. Sementara itu, di sudut ruangan, Doni duduk kaku seperti patung, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Maya yang duduk di sebelahnya tampak semakin gelisah. Tatapan orang-orang membuatnya ingin menghilang dari ruangan itu. Ia berbisik dengan suara bergetar. Doni, ayo kita pergi. Aku nggak tahan, semua orang melihat kita. Namun Doni tidak bergeming. Baginya, semua yang terjadi barusan terasa seperti mimpi buruk yang belum bisa ia cerna. Bagaimana bisa? Selama ini, Clara, dia pemilik perusahaan ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menimbulkan kepanikan yang semakin menggila. Setelah Clara selesai berbicara, suasana pesta berubah. Para tamu yang sebelumnya sibuk mendekati Doni untuk bersalaman atau berbincang, kini berbondong-bondong mengerubungi Clara. Luar biasa sekali, Bu Clara. Saya tidak menyangka Anda pemilik perusahaan ini, sungguh menginspirasi. Salut dengan cara Anda memimpin, semoga saya bisa banyak belajar dari Anda. Ucapan-ucapan itu membuat Clara semakin bersinar, sementara Doni semakin terpojok. Tak ada lagi tamu yang peduli padanya. Beberapa bahkan terang-terangan menatapnya dengan pandangan merendahkan. Seorang rekan bisnis mendekatinya, menepuk pundaknya sambil berbisik. Doni, kamu benar-benar berani juga ya, membawa wanita lain ke pesta milik istrimu. Kau pikir kami tidak tahu? Doni terdiam, wajahnya semakin merah. Ia tidak bisa membela diri. Saat pesta memasuki puncaknya, MC kembali ke panggung. Baik, hadirin sekalian. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mari kita saksikan tayangan khusus perjalanan perusahaan ini. Lampu meredup. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Semua tamu menoleh, bersiap menyaksikan video tentang sejarah perusahaan. Namun yang muncul bukanlah dokumentasi perusahaan, melainkan rekaman percakapan mesra. Aku lebih bahagia sama kamu, Maya. Istriku itu kampungan, aku malu kalau bawa dia ke acara. Ah, kamu ini, kalau sama aku, semua orang pasti iri lihatnya.
Sudahlah, biar dia nggak tahu. Kita akan selalu punya waktu berdua. Suara Doni terdengar jelas, tanpa bisa dibantah. Ruangan mendadak gempar. Beberapa tamu menutup mulut karena terkejut, yang lain menatap Doni dengan tatapan jijik. Ya ampun, itu suaranya Doni kan? Berani sekali dia bicara begitu tentang istrinya. Memalukan. Doni panik. Apa-apaan ini? Hentikan, teriaknya, berdiri dari kursi. Tapi belum sempat ia bergerak, layar berganti menampilkan video dirinya sedang berduaan dengan Maya di sebuah hotel. Mereka terlihat bermesraan, tertawa, dan berpelukan. Suasana pesta langsung kacau. Beberapa tamu wanita berdecak sinis, sementara para pria menggelengkan kepala dengan jijik. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik dengan suara gemetar. Doni, bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa video kita bisa ada di sini? Doni menggertakkan gigi, tubuhnya bergetar karena marah sekaligus malu. Diam, jangan bicara apa-apa. Namun kata-katanya justru semakin memperkeruh suasana. Semua orang sudah melihat, semua orang sudah tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Clara berdiri di tengah ruangan, tenang, seolah semuanya memang sudah direncanakan. Ia menatap layar sebentar, lalu kembali menatap para tamu. Saya mohon maaf atas tayangan yang mungkin mengejutkan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi saya rasa, inilah kebenaran yang harus diketahui. Ia lalu menoleh ke arah Doni, yang berdiri dengan wajah merah padam. Suami saya, yang seharusnya berdiri di samping saya, ternyata memilih untuk mempermalukan saya. Malam ini, saya rasa tidak ada lagi alasan bagi saya untuk tetap diam. Para tamu bersorak mendukung. Benar sekali, Bu Clara. Anda wanita yang luar biasa. Doni mencoba bicara. Ini fitnah. Semua ini. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, beberapa direksi senior berdiri. Cukup, Doni. Kami sudah lama mendengar rumor, tapi malam ini buktinya jelas. Kamu tidak pantas lagi berada di posisi direktur. Kata-kata itu membuat Doni semakin hancur. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi tidak ada satupun yang percaya lagi padanya. Maya semakin meringkuk, wajahnya basah oleh air mata. Semua orang menatapnya sebagai wanita murahan yang merusak rumah tangga orang. Setelah pesta berakhir, Doni mencoba mendekati Clara. Clara, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku Vilaf. Tolong jangan begini, aku butuh kamu. Clara menatapnya dengan dingin. Kamu butuh aku? Tidak, Doni. Yang kamu butuhkan hanyalah hartaku, statusku, dan nama baikku. Kamu tidak pernah benar-benar membutuhkan aku sebagai istri. Doni terdiam. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantungnya. Aku sudah memberi segalanya. Tapi kamu memilih mengkhianati aku. Mulai malam ini, anggap saja kita sudah tidak ada hubungan lagi. Semua fasilitasmu akan dicabut, semua hakmu akan diputus. Kamu tidak lagi punya tempat di sini. Keesokan harinya, berita tentang pesta itu menyebar di media sosial dan portal berita. Video perselingkuhan Doni viral, menjadi bahan perbincangan publik. Direktur perusahaan ternama ketahuan selingkuh di pesta perusahaannya sendiri. Istrinya ternyata pemilik sah, bukan sekadar istri bayangan. Reputasi Doni hancur dalam sekejap. Saham perusahaan sempat goyah, tapi karena Clara segera mengambil alih penuh, kepercayaan investor kembali pulih. Sementara Doni, ia dipecat, semua fasilitas dicabut, rekeningnya dibekukan. Rumah mewah, mobil sport, kartu kredit, semuanya ditarik. Ia hanya tinggal bersama Maya di sebuah apartemen sempit, hidup dari sisa tabungan yang semakin menipis. Awalnya, Maya masih bertahan. Tapi perlahan ia mulai berubah. Doni, aku nggak bisa hidup kayak gini. Dulu kamu janjikan kemewahan, pesta, liburan. Sekarang, kita bahkan harus mikir 2 kali buat bayar sewa. Doni marah. Jadi kamu bersama aku hanya karena harta? Maya menatapnya dengan sinis. Kalau bukan karena itu, kenapa lagi aku harus bersama pria yang sudah jatuh miskin dan jadi bahan gosip se-Indonesia? Hari itu, Maya pergi meninggalkan Doni.
Ia memilih mencari pria lain yang bisa memberinya kemewahan. Doni benar-benar sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Doni yang dulu hidup bergelimang harta kini hanya seorang pria lusuh yang berusaha bertahan hidup. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi sopir online, kadang membantu di kafe kecil. Setiap kali melihat berita tentang Clara yang semakin sukses, hatinya teriris. Ia menyesal, tapi penyesalan itu terlambat. Setiap malam, ia teringat kata-kata terakhir Clara di pesta itu. Harga diri seorang wanita tidak bisa diremehkan. Kalimat itu menghantuinya, menjadi pengingat bahwa keangkuhannya sendiri yang menghancurkan hidupnya. Doni kini bukan lagi direktur, bukan lagi pria karismatik yang dikagumi. Ia hanyalah seorang lelaki jatuh yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Sementara Clara, ia berdiri kokoh, semakin dihormati, dan semakin berkuasa. Dan dari kejauhan, Doni hanya bisa menatap dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah hilang selamanya. Setelah pesta yang menggemparkan itu, kehidupan Clara berubah drastis. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Direktur Doni, melainkan sebagai Clara Pratama, pemilik sah dan pemimpin baru perusahaan. Pagi-pagi sekali, ia memasuki ruang kerjanya yang megah dengan langkah tegap. Para karyawan yang biasanya menyambut Doni kini berdiri rapi memberi salam kepadanya. Selamat pagi, Bu Clara. Selamat pagi, Ibu Direktur. Ucapan-ucapan itu membuat hatinya hangat. Bukan karena gelar yang disematkan, melainkan karena akhirnya ia diakui sebagai dirinya sendiri. Hari pertama ia memimpin rapat direksi. Semua tatapan tertuju padanya. Beberapa masih ragu, karena terbiasa melihat Doni sebagai pemimpin, tetapi Clara memutuskan untuk tidak membiarkan keraguan itu bertahan lama. Dengan suara tegas, ia membuka rapat. Mulai hari ini, saya yang akan memimpin langsung perusahaan. Strategi kita harus berubah. Tidak ada lagi kebijakan yang didasarkan pada gengsi atau pamer kekuasaan. Kita fokus pada integritas, kualitas, dan kesejahteraan semua karyawan. Para direksi sempat terdiam, namun perlahan satu persatu mengangguk. Mereka tahu, Clara bukan sekadar simbol. Ia benar-benar siap memimpin. Berita tentang Clara yang mengambil alih perusahaan terus menyebar. Media massa meliputnya, netizen memuji keberaniannya. Wanita tangguh yang mempermalukan suaminya di depan umum. Ia layak dijadikan teladan bagi para istri yang diremehkan. Namun Clara tidak ingin sekadar dikenal karena skandal Doni. Ia ingin membangun citra baru, seorang pengusaha sukses yang menginspirasi. Ia mulai tampil di seminar-seminar bisnis, menjadi pembicara di acara televisi, bahkan diundang ke forum internasional. Apa motivasi terbesar Anda untuk bangkit? Tanya seorang pewawancara. Clara tersenyum. Harga diri seorang wanita. Saya percaya, ketika kita berdiri untuk diri sendiri, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan kita. Jawabannya mendapat tepuk tangan meriah, bahkan viral di media sosial. Clara tahu, untuk benar-benar kokoh, ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia mulai menjalin kerjasama dengan pengusaha besar lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka kagum dengan ketegasan dan kejujurannya. Tidak sedikit investor yang semula ragu kembali menanamkan modal karena percaya pada visinya. Dalam waktu singkat, perusahaan yang sempat goyah akibat skandal Doni justru tumbuh lebih pesat. Proyek baru bermunculan, omset melonjak, dan Clara semakin dihormati. Di balik semua kesuksesan itu, kehidupan pribadi Clara juga berubah. Ia tidak lagi terikat pada rumah tangga penuh luka. Kini, rumahnya terasa lebih tenang, lebih damai, meski hanya ditempati dirinya dan kedua anaknya. Anak-anak yang sempat terguncang karena perpisahan dengan ayahnya perlahan kembali ceria. "Mama sekarang sibuk banget ya?" tanya si bungsu. Clara tersenyum sambil mengusap kepalanya. "Iya, Nak. Tapi Mama janji, sesibuk apapun, Mama tetap ada buat kalian." Ia berusaha menyeimbangkan perannya, seorang pemimpin yang tegas di kantor, sekaligus ibu yang hangat di rumah. Meski sudah lepas, bayangan Doni sesekali masih muncul. Ada kalanya Clara mendengar kabar tentang mantan suaminya yang kini hidup sengsara. Katanya Doni kerja jadi sopir online. Kasihannya,
Dari direktur jatuh jadi begitu. Clara hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Dalam hatinya, ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia bahkan merasa iba, meski rasa sakit yang dulu ia tanggung masih menyisakan bekas. Biarlah. Itu konsekuensinya sendiri, batinnya. Salah satu hal yang membuat Clara semakin kuat adalah dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Banyak karyawan wanita menjadikannya panutan. Bu, terima kasih sudah berani menunjukkan kalau wanita bisa berdiri sendiri. Kalau bukan karena ibu, mungkin kami masih berpikir nasib hanya bergantung pada suami. Kata-kata itu membuat Clara sadar, apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak wanita lain yang sedang berjuang. Puncak kebangkitannya datang ketika Clara diundang menjadi pembicara di sebuah konferensi internasional di Singapura. Para pemimpin bisnis dari seluruh dunia hadir, dan Clara menjadi salah satu tokoh yang paling ditunggu. Ia naik ke panggung dengan percaya diri. Sorotan lampu menyorot wajahnya, senyumnya tenang. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita dikhianati, diremehkan, atau dijatuhkan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kita tidak pernah benar-benar kalah selama kita mau bangkit. Pidatonya disambut tepuk tangan bergemuruh. Banyak media internasional menulis tentangnya. Wanita Asia yang menginspirasi dunia. Dari pengkhianatan, lahir kekuatan. Kini, beberapa tahun setelah perpisahannya dengan Doni, Clara telah menjadi salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia. Perusahaannya berkembang pesat, ia sering diundang ke forum penting, dan ia juga mendirikan yayasan untuk membantu para wanita korban kekerasan dan perselingkuhan. Kalau saya bisa bangkit, kalian juga bisa, ujarnya setiap kali bertemu dengan para wanita yang membutuhkan dukungan. Kehidupan Clara kini bukan lagi bayangan dari siapapun. Ia berdiri kokoh sebagai dirinya sendiri, seorang wanita yang berhasil melewati badai, membalikkan rasa sakit menjadi kekuatan, dan menjadikan dirinya inspirasi bagi banyak orang. Doni sudah hanyut dalam masa lalu, sementara Clara melangkah mantap ke masa depan yang penuh cahaya. Ia membuktikan bahwa seorang wanita tidak akan pernah runtuh selama ia mau berdiri untuk dirinya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam pesta besar yang mengubah segalanya. Waktu telah berjalan, meninggalkan jejak luka, air mata, sekaligus kekuatan baru. Clara kini berdiri kokoh sebagai seorang pengusaha sukses. Namanya dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Perusahaannya berkembang pesat, proyek demi proyek sukses ia jalankan. Ia tidak lagi dipandang sebelah mata, ia dihormati sebagai sosok inspiratif yang mampu bangkit dari pengkhianatan. Namun bagi Clara, kesuksesan bukan sekadar angka di rekening atau sorotan media. Ia lebih menghargai ketenangan dalam hatinya, tawa anak-anak yang kembali riang, serta kepercayaan diri yang dulu pernah hancur, kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ia berdiri di depan kaca di ruang kerjanya yang luas, Clara kerap mengingat perjalanan pahitnya. Dulu, ia pernah diremehkan, dipermalukan, bahkan dianggap tidak pantas mendampingi seorang pria sukses. Ia pernah menangis hingga tertidur, bertanya-tanya apa salahnya. Tapi kini ia sadar, semua luka itu adalah guru yang membentuknya. Kalau saja aku tidak pernah disakiti, mungkin aku tidak akan sekuat ini, batinnya. Ia belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Sementara itu, Doni menjalani hidup yang kontras. Dari seorang direktur berkarisma, ia kini hanya seorang pria biasa yang berusaha bertahan hidup. Uang dan jabatan telah hilang, wanita yang dulu ia pilih juga meninggalkannya setelah tahu ia tak lagi berkuasa. Doni bekerja serabutan. Kadang sebagai sopir online, kadang mengurus pekerjaan kasar. Orang-orang yang dulu mengelilinginya karena harta kini menjauh, meninggalkannya sendiri. Suatu malam, ketika ia duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh, ia melihat papan reklame besar bergambar Clara tersenyum anggun dengan tulisan "Empowering Women, Turning the Future". Matanya berkaca-kaca. Rasa sesal menghantam dadanya. Dulu, itu istriku, gumamnya pelan. Tapi aku yang menghancurkan segalanya. Takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah acara amal. Clara hadir sebagai tamu kehormatan, sementara Doni datang hanya untuk bekerja sebagai petugas logistik.
Mata mereka bertemu sejenak. Ada jeda panjang di antara tatapan itu. Sejarah, luka, cinta yang telah lama mati, dan penyesalan. Doni menunduk dalam-dalam. Ia tak berani menyapa. Baginya, Clara kini bagaikan bintang di langit, sementara dirinya hanyalah debu di tanah. Namun Clara mendekat. Dengan suara tenang, ia berkata, "Doni, semoga kau baik-baik saja." Doni menelan ludah, suaranya serak. "Clara, maafkan aku. Semua ini salahku." Clara hanya tersenyum tipis. "Aku sudah lama memaafkanmu." Hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Ucapan itu menampar Doni sekaligus melegakan. Ia tahu Clara tak lagi menyimpan kebencian. Tapi ia juga sadar, kesempatan untuk kembali sudah tertutup selamanya. Setelah pertemuan itu, Clara semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang tepat. Ia tidak kembali menoleh ke masa lalu. Ia menatap ke depan, untuk dirinya, anak-anaknya, dan wanita lain yang membutuhkan kekuatan darinya. Ia mendirikan yayasan khusus untuk para perempuan korban pengkhianatan, kekerasan, dan pernikahan toksik. Ia membuka ruang bagi mereka untuk belajar, bekerja, dan berdiri di atas kaki sendiri. "Karena aku pernah di titik itu," kata Clara dalam sebuah pidato yayasan. "Aku tahu bagaimana rasanya diremehkan, disakiti, dan ditinggalkan. Tapi aku juga tahu, kita semua bisa bangkit. Luka bukan akhir, melainkan awal untuk menemukan diri kita yang lebih kuat." Sementara Clara melangkah maju, Doni hidup dalam bayangan penyesalan. Ia sering mendengar nama Clara disebut-sebut di berita, di seminar, bahkan di percakapan orang-orang di jalan. Ada kebanggaan terselubung di hatinya, karena pernah menjadi bagian dari hidup seorang wanita luar biasa. Tapi rasa sesal jauh lebih besar. Ia kehilangan bukan hanya seorang istri, tapi juga kesempatan untuk tumbuh bersama orang yang sebenarnya paling tulus mencintainya. Doni menyadari satu hal, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah meremehkan orang yang setia di sisinya. Bagi Clara, kisah hidupnya bukan sekadar drama rumah tangga atau skandal perusahaan. Baginya, semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan menemukan jati diri. Ia pernah menjadi istri yang dianggap tidak pantas. Ia pernah menjadi wanita yang dipermalukan. Namun kini, ia adalah wanita yang dihormati, disegani, dan menginspirasi banyak orang. Hidup mengajarkannya bahwa kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian untuk menghargai diri sendiri. Malam itu, Clara duduk di balkon rumahnya, menatap langit penuh bintang. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan. Anak-anaknya sudah tidur dengan damai. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Terima kasih, Tuhan. Karena dari luka, Engkau memberiku kekuatan. Dari kehilangan, Engkau memberiku kehidupan baru." Dan dengan itu, perjalanan Clara berakhir bukan sebagai istri yang disia-siakan, bukan sebagai wanita yang dipermalukan, melainkan sebagai sosok yang bangkit, bersinar, dan menjadi cahaya bagi banyak hati yang pernah hancur. Doni mungkin hidup dalam penyesalan, tapi Clara hidup dalam kemenangan. Itulah perbedaan antara mereka, yang satu terjebak di masa lalu, sementara yang lain melangkah tegap menuju masa depan.